Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai drill cotton fabric sebagai material utama dari Fisher Cap. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kiki Zaidin dengan NIM 16021940057 dari DP19 Exploration A, Telkom University. Ini adalah email saya yaitu belum3sendiri@gmail.com dan juga Instagram saya Abdelha, boleh dicek. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali macam dari topi olahraga. Bisa berupa baseball cap, atau topi untuk golf, dan juga salah satunya ini, Fisher Cap. Fisher Cap adalah jenis topi tanpa penutup kepala atau tanpa mahkota yang hanya terdiri dari visor atau brim dengan tali yang mengelilingi kepala. Bagian atasnya tidak tertutup dan fungsi visor hanya melindungi wajah, termasuk mata dan pipi dari pancaran sinar matahari langsung. Material apa sih yang sebetulnya digunakan dalam produk Fisher Cap tersebut? Fisher Cap ini memiliki material utama berupa drill cotton fabric. Apa sih drill cotton fabric itu? Kain drill adalah jenis kain yang memiliki tekstur diagonal atau miring dengan jahitan yang sangat kuat dan juga 100% katun murni. Berikut merupakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kain drill. Yang pertama, kain drill cenderung lebih tebal namun tetap terasa ringan. Ketebalan kain drill berbeda-beda tergantung dengan jenis dan grade yang dimiliki. 2. Kebanyakan kain drill memiliki warna kaki atau warna yang menyerupai debu. Meski begitu, ada beberapa jenis kain drill yang memiliki pilihan warna lebih variatif, seperti merah, kuning, biru, hijau, atau warna lainnya. Yang ketiga, kain drill memiliki tekstur yang khas, berupa pintalan dalam alur miring atau diagonal. Adapun tujuan alur miring ini agar semakin membuat pintalan kuat dan tak mudah lepas. Yang keempat, bagian dalam dan luar kain umumnya berbeda sehingga mudah dikenali. Yang kelima, meski tebal dan bertekstur diagonal, permukaan kain drill terasa lembut dan nyaman. Yang keenam, kain drill tidak mudah kusut. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara perawatan kain drill itu sendiri. Yang pertama, bagaimana cara mencuci kain drill? Yang pertama, jangan terlalu sering mencuci kain drill dengan mesin. Baju berbahan drill sesekali dicuci secara manual atau tanpa mesin. Hal ini dikarenakan untuk menjaga agar bahan tetap awet. Pencucian terlalu sering menggunakan mesin akan membuat serat-serat dari kain drill rusak. Yang kedua, tidak menggunakan sikat kasar saat mencuci. Layaknya pakaian berbahan velvet, kain drill sebaiknya tidak dicuci dengan sikat, terutama sikat yang memiliki bulu kasar dan kaku. Meski bahan drill memiliki tekstur yang tebal, jika ingin membersihkan noda, pengguna dapat menyikatnya dengan menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut supaya tidak merusak tekstur permukaan kain drill. Yang ketiga, perhatikan ketika merendam kain drill. Meski pakaian atau topi sedang kotor-kotornya, tidak berarti harus merendamnya semalaman. Memang, merendam pakaian yang kotor akan lebih mudah mengangkat partikel kotor yang ada di pakaian tersebut. Namun, jika dilakukan terlalu lama, akan merusak serat kain, bahkan serat menjadi sangat longgar dan kasar. Jika ingin merendam pakaian berbahan drill, cukup rendam selama 1 hingga 2 jam sebelum dicuci. Yang keempat, pastikan tidak ada sisa sabun. Karena serat bahan drill terlalu dalam, bilas bahan ini hingga tidak ada lagi sabun yang menempel. Jika ada, hal ini akan membuat pakaian atau topi menjadi lembab sehingga mudah ditemui bakteri dan jamur. Hal ini juga berisiko menyebabkan kulit menjadi iritasi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana sih cara menjemur kain drill? Untuk mendapatkan warna yang awet dan tahan lama pada kain drill, pengguna dapat menjemur pakaian atau topi berbahan drill dengan menghindari sinar matahari secara langsung. Jika tak bisa menghindari sinar matahari secara langsung, pastikan pengguna untuk membalik pakaian terlebih dahulu sebelum menjemurnya. Selain itu, akan lebih baik jika mengangkat jemuran ketika sudah kering. Jangan menunggu seharian hingga matahari terbenam. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu bagaimana cara menyetrika kain drill. Meski bahan drill cukup tebal, jangan menggunakan suhu yang terlalu panas saat menyetrika. Ketika bahan dirasa masih kusut,
Jangan menempelkan dasar setrika terlalu lama pada permukaan kain. Oke, itulah adalah cara bagaimana merawat kain drill dengan baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan visor cap tersebut? Yang pertama, di pojok kiri atas. Pertama, siapkan bahan yang telah dipotong menyesuaikan dengan bentuk visor cap yang akan dibuat nantinya, seperti visornya, dan juga bagian tali yang mengikat ke kepala. Kedua, jahit bahan tali yang mengelilingi kepala berbentuk lingkaran sesuai dengan ukuran kepala yang akan digunakan di visor cap tersebut. Yang ketiga, guntinglah bahan dari visor tersebut dan jahitlah menggunakan mesin jahit. Oke, yang keempat, gabungkan antara bahan tali drill yang sudah kita buat tadi dengan bahan visor yang telah dijahit sehingga membentuk visor cap sesuai keinginan. Oke, proses yang terakhir adalah dengan menambahkan detail-detail kecil untuk visor cap tersebut seperti pengait ataupun rel untuk mengatur bagian belakang dan juga aksesori seperti logo ataupun nama brand dari visor cap tersebut. Jika kalian ingin melihat proses pembuatan visor cap secara detail dan menyeluruh, bisa mengklik link ini atau saya akan bagikan nanti setelah presentasi ini selesai. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Saya Afdel, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.